Okey, selepas FIFA mengumumkan yang mereka akan mengenakan hukuman terhadap FAM dan juga Malaysia, ramai yang menantikan statement. FIFA resmi jebloskan pejabat tinggi Federasi Sepak Bola Asia ke penjara, terbukti jadi dalang di balik skandal naturalisasi ilegal Merpati 2 bagian 1 skandal yang menggemparkan dunia. Zurich, Switzerland, dunia sepak bola internasional kembali diguncang skandal besar. Dalam pernyataan resmi yang dirilis dari markas besar di Zurich, Federation Internationale de Football Association, FIFA, mengumumkan bahwa salah satu pejabat tertinggi dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, telah resmi dijatuhi hukuman penjara setelah terbukti bersalah menjadi dalang utama dalam skandal naturalisasi ilegal yang mencoreng integritas sepak bola Asia. Menurut laporan resmi FIFA Ethics Committee, kasus ini merupakan hasil investigasi selama hampir 10 bulan, melibatkan kerjasama dengan Interpol, AFC, dan otoritas hukum internasional. Pejabat yang kini mendekam di balik jeruji disebut dengan inisial TRA, seorang tokoh berpengaruh di struktur Federasi Regional Asia Tenggara. Ini adalah momen yang menentukan untuk menjaga kejujuran sepak bola global. Tidak ada individu, sekuat apapun posisinya, yang berada di atas hukum, kata Presiden FIFA dalam konferensi pers global di Zurich. Langkah tegas FIFA ini dianggap sebagai preseden bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir, lembaga tertinggi sepak bola dunia menjatuhkan hukuman penjara internasional terhadap pejabat federasi aktif, berdasarkan bukti kuat keterlibatan dalam pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Timbangan 2 bagian 2 awal terungkapnya skandal. Kasus ini bermula dari laporan investigatif yang dikirimkan ke FIFA Integrity Department oleh sebuah konsorsium media Eropa pada pertengahan 2024. Dalam laporan itu ditemukan ketidaksesuaian data antara akta kelahiran pemain yang dinaturalisasi dengan catatan sipil di negara asalnya. FIFA kemudian menginstruksikan tim audit independen untuk memeriksa seluruh berkas naturalisasi pemain di beberapa negara Asia. Hasil awal menunjukkan pola mencurigakan yang serupa di 3 berkas milik pemain Malaysia. Tanda-tanda awal menunjukkan bahwa sejumlah dokumen telah dimodifikasi secara digital, dengan stempel dan tanda tangan palsu. Investigasi awal kami mengarah pada adanya jaringan internal di tubuh federasi, ujar Markus Eberle, Kepala Divisi Investigasi FIFA. Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa keputusan naturalisasi 3 pemain dilakukan dalam waktu hanya 15 hari kerja, jauh lebih cepat dari prosedur normal yang biasanya memakan waktu antara 2 hingga 3 bulan. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya intervensi administratif tingkat tinggi. Globe dengan garis bujur bagian 3, bukti digital dan jejak uang. Selama penyelidikan berlangsung, tim forensik digital FIFA berhasil menemukan jejak komunikasi terenkripsi antara beberapa pejabat federasi dan seorang agen pemain asal Eropa Timur. Pesan yang berhasil dipulihkan menunjukkan bahwa pejabat utama FAM fiktif tersebut memberikan persetujuan langsung atas perubahan data kewarganegaraan pemain, meski mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak sah. Selain itu, audit keuangan menemukan aliran dana mencurigakan senilai 1,8 juta dolar AS yang berpindah melalui rekening luar negeri milik perusahaan konsultan olahraga yang terhubung dengan federasi. Uang itu digunakan untuk memfasilitasi proses administratif yang seharusnya tidak bisa dilakukan. Ini bukan kelalaian administratif biasa, ini tindakan kriminal terorganisir, ungkap laporan FIFA yang bocor ke The Guardian. Lampu putar mobil polisi bagian 4, proses hukum internasional. FIFA kemudian menggandeng Interpol untuk melakukan penangkapan. Pada bulan September 2025, pejabat tinggi itu resmi ditahan di Kuala Lumpur atas perintah Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS), setelah bukti digital dan dokumen verifikasi dinyatakan sah. Pengadilan FIFA yang digelar di Zurich pada awal Oktober 2025 memutuskan bahwa individu tersebut bersalah atas 3 dakwaan utama: manipulasi data kewarganegaraan pemain, penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi,
Pelanggaran berat terhadap Kode Etik FIFA Pasal 21 tentang integritas administratif. Putusan akhir diumumkan dalam sidang terbuka yang dihadiri media internasional. Hakim Etika FIFA, Dr. Lucien Margot, menyatakan bahwa terdakwa divonis 10 tahun larangan aktivitas sepak bola global dan 5 tahun penjara internasional di bawah pengawasan Dewan Arbitrase Olahraga Dunia. Keadilan sepak bola tidak mengenal batas negara. Kami menegakkan aturan untuk melindungi nilai fair play di seluruh dunia, ujar Dr. Margot dalam putusannya. Globe Eropa Afrika bagian 5, reaksi dunia sepak bola. Putusan FIFA tersebut langsung menjadi trending topik global. Media dari Asia hingga Eropa memuat berita bertajuk Asia's Darkest Football Scandal. Federasi sepak bola dari Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan FIFA. Bahkan, Presiden AFC fiktif, Sheikh Mohammed Al-Nasiri, mengatakan bahwa keputusan itu menjadi momen bersejarah untuk reformasi integritas sepak bola Asia. Kita harus belajar dari peristiwa ini. Tidak ada kemajuan tanpa transparansi, ujarnya dari Doha. Sementara itu, masyarakat Malaysia terbelah. Sebagian mendukung langkah FIFA, sebagian lainnya menuduh organisasi itu terlalu menekan negara-negara kecil Asia Tenggara. Di media sosial, tagar Clean Football Now dan Justice for Asia menduduki puncak tren global di X, Twitter, dan Instagram.